Sebelumnya selamat malam ya semuanya. Maaf saya baru bisa nge-share sekarang karena memang ya ada 1-2 hal yang membuat saya tidak bisa melakukan itu ya. Cuman nggak apa-apa, jadi malam ini saya mau nge-share ke kalian kira-kira nanti soal di ulangan semester besok itu seperti apa ya. Nah saya mau pakai yang dari kelas 12 IPA 1 aja deh. Sama semua kok, materinya sama, cuman kita bukanya dari salah satu aja gitu ya. Nah, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini ada banyak materi yang udah saya kasih for the whole semester. Nah, yang saya keluarkan otomatis adalah apa aja yang udah saya ajarin, of course ya. Saya tidak mungkin mengeluarkan sesuatu yang tidak saya ajarkan. Nah, cuman untuk masalah si structure-nya, seperti yang saya udah bilang kemarin ya, bahwa nanti kan ada 40 soal. Nah, masalahnya adalah di semester ini tuh kalian tuh quite focus pada written expression. Cuman sebagai persiapan juga ya nanti TOEFL yang ITP yang real, makanya saya mikirnya ya udahlah sekalian buat latihan aja. Jadi soalnya tuh saya bagi 2. Jadi 20 structure dan 20 written expression-nya, meskipun written expression-nya juga yang lebih banyak buat dipelajarin. Nah, untuk materi structure-nya itu sebenarnya saya akan mostly fokus pada penggunaan verbs. Karena memang kalau misalnya penggunaan verbsnya udah jago, biasanya nanti akan quite easy. Kalian bisa buka-buka lagi modul yang cetak ya, yang versi cetak yang sudah kalian punya, yang udah dari kelas 11 dulu yang kalian pakai. Nah, kalian bisa buka-buka tuh structure-nya yang ada di situ. Tapi ada banyak soal yang saya keluarkan dari structure quiz yang pernah saya kasih ke kalian. Nah, jadi soalnya tuh banyak di situ, so kalian bisa buka-buka lagi catatannya, bisa dicek-cek lagi apa aja nih tentang structure yang udah kita belajarin. Nah, untuk yang materi written expression, of course kita punya some materials yang sudah saya kasih di Google Classroom-nya kalian. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat ya, saya pernah ngasih sebuah daftar isi, tapi memang saya comot-comotin yang menurut saya penting dan mana aja nih yang kira-kira bisa kita istilahnya kita highlight gitu, karena memang potensi keluarnya di dalam TOEFL tuh besar sekali, jadi lebih baik saya comot-comotin aja gitu ya. Untuk yang sedikit banget keluar tuh biasanya saya tidak bahas di kelas karena memang ya quite tidak signifikan gitu. Nah, di sini yang pertama of course itu adalah subject dan verb agreement. Ya, itu pasti akan banyak sekali keluar di situ. Ya, di dalam pembahasannya dalam soal-soalnya besok tuh pasti banyak banget keluar nih subject and verb agreement. Ya. Terus parallel structure ada beberapa soal. Terus komparatif dan superlatif juga ada beberapa soal. Jadi nanti kan bisa buka, bisa cek lagi. Nah, yang paling banyak itu adalah yang di sini. Problems with the form of the verb. Jadi bentuk kata kerjanya ini otomatis yang akan paling banyak gitu ya, ada di dalam soal-soal written expression. Jadi perhatiin aja skill-skill yang udah kita belajarin kemarin, kayak misalnya di sini kita kalau habis have ketemu past participle, habis be ketemu present participle atau past participle, setelah will, would atau models yang lain menggunakan base form of the verb. Nah, ini keluar banyak nih di dalam soal written expression-nya kalian. Terus habis itu kita akan lihat materi keduanya. Aduh, kok agak susah sih. Nah, kita akan lihat materi keduanya. Jadi di yang part 2 ya. Nah, yang di sini. Nah, ini kalau nggak salah dari bawah juga ya. Nah, ini kan, oh ya bener ya. Jadi itu tadi judulnya. Nah, ini masih sama dengan topik yang tadi kita bahas. Jadi tentang parallel structure. Terus nanti di sini juga ada masih sama parallel structure tuh ada beberapa soal ya di situ ya. Terus kalau yang part 3-nya, nah ini nanti kan bisa bukain lagi nih satu-satu, perhatiin latihan-latihannya karena memang yang akan saya kasih, yang akan saya keluarkan ya intinya nggak jauh-jauh amat dari situ. Cuman memang mostly banyak itu dari forms of the verb ya, ininya bentuk kata kerjanya. Nah, untuk yang di sini materi nouns-nya ini dari mana nih bukanya? Dari atas ya berarti. Nah, ini akan keluar tapi sedikit banget gitu ya untuk yang topik nouns-nya ini. Jadi intinya sebenarnya yang paling banyak itu adalah yang di materi 1, 2, dan 3-nya. Utamanya yang udah pernah saya bahas. Mini quiz ada beberapa soal yang
bisa kalian coba lagi, kalian ulang-ulang lagi aja ya, kalian sambil lihat-lihat kira-kira ada nggak yang perlu kalian coba lagi atau kalian baca lagi in case kalian lupa dengan materinya. Sebenarnya intinya itu aja sih, nggak ribet-ribet. Yang jelas adalah coba aja dibaca-baca lagi, dibuka-buka lagi biar nggak lupa sama materi-materinya gitu aja. But still TOEFL itu modelnya tuh kayak dia tuh ngetes how far kalian tuh udah practice. Jadi kalau sebenarnya kalau dikebut semalam doang ya bakalan agak repot ya, karena memang ini tuh sebenarnya ngetes sejauh mana sih sebenarnya kalian tuh udah latihan gitu di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Sebenarnya no need to worry, yang penting do your best aja, karena memang soal-soalnya menurut saya nggak susah-susah amat, tapi ya perlu latihan gitu sebelumnya. Oke, well, kira-kira itu aja yang mau saya kasih malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa nge-review lagi. Nanti silahkan dibuka-buka lagi ya materinya. Terima kasih. Dah.